Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Baik, kita tadi telah bahas bahwa ada kisah seorang lelaki pemuda melamar seorang perempuan kemudian ditolak. Lalu ada seorang lelaki lain melamarnya dan diterima, dan muncul kecemburuan dalam dirinya, digerakkan oleh setan berbuat maksiat sampai kemudian membunuh perempuan dimaksud. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta penjelasan, fatwa sekaligus pencerahan petunjuk apakah ada kesempatan untuk bertobat. Bahasanya fahal li min taubah. Fahal li min taubah. Maka apakah aku masih punya kesempatan untuk tobat? Nah, kalimat ini kita turunkan dengan bahasa Al-Qur'an. Singkatnya, tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari kesalahan apapun jenisnya. Sampai tingkat paling tingginya yang disebut dengan israf, bunuh orang, lukai orang dan sebagainya. Tapi Allah dengan sifat kasihnya di setiap kesalahan kita menawarkan kita untuk memperbaiki diri kembali menjadi makhluk yang baik. Maka diberikanlah kemudian petunjuk dalam jiwanya supaya muncul perasaan untuk memperbaiki diri. Apa diantaranya? Kalimat-kalimat seperti ini. Kalau bahasa sekarangnya, saya mungkin nggak berubah ya. Saya bisa nggak seperti dia ya. Mungkin nggak saya bisa berubah jadi lebih baik. Kalau Anda mendapatkan kalimat-kalimat itu dalam jiwa Anda sekalipun belum sempat dilafadzkan, itu tandanya Allah sedang membimbing Anda untuk keluar dari kubangan maksiat menuju nilai-nilai taat. Paham sampai sini? Baik ya? Dan disitulah kemudian ada kisah-kisah dalam Al-Quran bagaimana orang pernah berbuat salah melampaui kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat sampai malam ini. Ada yang menolak untuk berubah seperti Fir'aun, ada yang mengambil peluang itu untuk berubah, dan itu banyak, termasuk orang yang pernah bunuh 100 orang tadi. Maka ditutuplah kemudian dengan kalimat Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Kalimatnya indah. Kalau Anda mau kembali karena kalimatnya fahal li min taubah, apakah saya bisa taubat? Maka ada ajakan dari Quran. Lihat ajakan Qurannya, dipanggil kita semua diminta untuk bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Silahkan Anda kembali kepada Allah, tubu, taubatlah. Taubatan nasuha dengan cara taubat yang serius, yang sungguh-sungguh. Jadi di sini kalau ada seseorang ingin merespon seruan Allah, ini saya turunkan tadi. Jadi kalau kita buat siklusnya seperti ini bahasannya, manusia bisa berbuat salah. Dari salah ini ada peluang untuk memperbaiki diri, untuk berubah. Di sini cara dia untuk berubah ini dibimbing oleh Allah, diturunkan hidayah. Di antara hidayahnya ada getaran-getaran di dalam jiwa, ajakan-ajakan untuk kembali. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang masih normal sebagai manusia pasti ada peluang-peluang ini. Di hadapan teman mungkin gak keluar, tapi ketika Anda di kamar, ketika mau tidur, itu suka ada dalam diri kita. Mau sampai kapan begini, saya bisa berubah atau enggak, dan sebagainya. Nah itu sesungguhnya ada hidayah dari Allah dipancarkan di hati kita, mengajak kita untuk berubah. Saran saya, kalau Anda sedang mendapatkan hal yang seperti itu, maka ambil seruan Quran, di Quran surah 66 ayat ke-8. Ayo, cepat ambil seruan itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo taubat. Jadi jangan ditinggalkan, taubat. Ambil tawarannya, dekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengambil tawarannya, Anda akan dinaikkan oleh Allah bersamaan dengan derajat orang saleh tadi. Dan bukan mustahil Allah ampuni dosa Anda saat itu, ternyata itu adalah ujung kehidupan kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang-orang diwafatkan oleh Allah setelah dia bertobat, kemudian ternyata mendapatkan surga karena tobatnya. Ya, banyak kisah di Quran. Anda terbayang enggak ada orang musyrik dia tobat. Begitu taubat setelah mengatakan beriman, dia naik ke onta, ontanya kepeleset, ontanya mati, dianya meninggal. Kata Nabi, tidak ada yang paling beruntung imannya yang tidak bercampur dengan dosa kecuali orang ini. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Modalnya syahadat, begitu meninggal keuntungannya banyak, surga. Karena dosanya digugurkan, dia masuk surga. Mau seperti itu? Ntar pulang dari sini ya. Itu pun kalau ajalnya, kalau nggak ajalnya nggak bisa juga. Jadi kita nggak bisa memilih, tapi Anda bisa berusaha wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingat kalimat ini, kita tidak bisa memilih kapan meninggal, tapi kita bisa berikhtiar untuk meninggal dalam keadaan yang baik. Caranya, ketika Anda terpikir berbuat maksiat, maka rasakan seketika saat itu akan meninggal. Itulah saatnya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda masuk kantor, ada tawaran buruk misalnya, Pak, ini ada proyek sekian, bayangkan ketika dikerjakan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa, mohon maaf ketika Anda ingin berbagi dengan cara yang tidak baik, nyontek atau misalnya berbuat hal yang buruk dan sebagainya, rasakan saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya katakan kita akan dijaga dalam keadaan yang terbaik. Dan sekarang banyak diposting kepada kita
Bagaimana orang-orang wafat dalam keadaan sujud? Ada yang sedang bangkit dari sujud, ada yang sedang baca Quran. Pertanyaannya, besok lusa saat kita wafat dalam keadaan seperti apa? Nah, sekarang kembalikan di sini. Ustaz, orang ini bertanya taubat. Kata Quran, ayo taubat. Pertanyaannya bagaimana cara saya taubat? Saya ambil teori dulu sebentar ya, supaya paham cara berpikirnya. Setelah itu saya sambungkan ke sini. Perhatikan baik-baik. Quran surah keempat An-Nisa, di sini nggak ada. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ayat 17 sampai 18. Saya sarankan kalau Anda punya catatan, Anda tuliskan, karena boleh jadi belum didapatkan di buku-buku yang mungkin dijual dan sebagainya. Karena jarang ada buku mengurai persoalan dari ayat ke ayat. Itu agak jarang. Ya. Lihat sini. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sini ada kata innama, adatul hasri, huruf pembatas. Jadi kalau di Quran ada ayat dibuka dengan kata innama, hukumnya dibatasi pada kalimat itu saja. Di luar itu enggak akan masuk. Bisa. Zakat dibagikan pada berapa golongan? 8 golongan ditemukan di Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Pertanyaan saya, dari 8 yang tadi saya bacakan itu, boleh enggak saya berikan zakat di luar yang 8 ini? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Anda siapa sebetulnya? Alhamdulillah. Baik, lihat jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf yang membatasi. Jadi hukum pengeluaran zakat dibatasi oleh ayat ini pada 8 golongan saja. Kalau di luar 8 golongan tidak boleh hukumnya, karena kalimat yang menggunakan innama membatasi hukum. Nah, kata innama ini kadang membatasi hukum dalam aspek fikih, kadang membatasi hukum dalam hukum-hukum ibadah. Contoh yang kedua, taubat itu ibadah, tapi kalimat taubat dibuka dengan kata innama. Innama taubat. Sungguh taubat yang diterima itu dibatasi oleh Allah. Yang ini yang saya terima, di luar yang ini enggak saya terima. Itu maksudnya. Paham? Nah, mana yang diterima itu? Innamat taubatu 'ala Allah. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah, di luar spesifikasi ini saya enggak terima, kata Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'a, lilladzina, Allahu akbar. Ketika Allah mengatakan taubat, mengajak orang kembali menggunakan kata alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyyati bi ma'na al-jama'. Ingat, isim mausul huruf sambung menunjuk pada subjek atau objek dan menunjuk pada komunal, banyak. Awas, bukan 1 2. Jadi ada di bahasa Arab itu ada man, ada alladzina, itu beda. Kalau yang ini man, ini bisa berlaku untuk seorang satu, bisa berlaku untuk banyak. Tapi kalau sudah begini, ini banyak. Ketika Quran mengatakan ayo taubat, mengajak kepada manusia dengan menggunakan kata alladzina, berarti bukan 1 2 orang yang salah, banyak yang pernah salah. Saya ustadz, saya manusia, saya salah. Anda pengusaha, Anda manusia, Anda pernah salah. Anda politisi atau politikus misalnya, saya nggak senang nyebut tikus itu kan. Baik, bisa. Anda aktif dalam politik, Anda manusia, Anda pernah salah. Di setiap Anda bernama manusia pasti pernah salah. Makanya kita disebut dengan insan, salah satu namanya insan. Disebutkan 65 kali di Quran. Di 63 ayat, 43 surah berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lihat di Lisanul Arab karena Ibnu Manzur, sumyal insanu insanan, dinamakan insan dengan insan minan nisyani, dari kata nisyan, li'annahu indama uhida ilaiha fanasiya, li'annahu indama uhida ilaihi fanasiya. Kenapa disebut dengan insan? Dari kata nisyan, artinya lupa. Kenapa disebut insan? Lupa, karena seringkali ketika buat perjanjian dia lupa. Dan kaidah lupa tadi dengan ayat tadi, lupa disandingkan oleh Quran dengan kata khata, berarti salah. Banyak orang lupa, dari lupanya dia salah. Lihat sini, orang yang korupsi itu bukan nggak tahu korupsi itu salah, dia tahu salah. Cuman saat ngambil dia lupa. Gitu. Orang bukan tidak tahu bahwa berdusta itu salah, cuman saat bohong dia lupa. Itu masalahnya. Makanya sering dia katakan saya khilaf. Khilafnya yang dimaksudkan bukan nggak tahu salah, cuman lupa. Nah, yang seperti ini ketika keluar dipanggil banyak, artinya semua kita punya potensi salah. Tapi semua kita tanpa kecuali dipanggil oleh Allah. Ayo kembali. Ayo kembali. Karena engkau manusia punya kesempatan untuk berubah, engkau bukan iblis.
Kau manusia, ayo pulang dengan keadaan yang terbaik. Maka dari itu, jika kesalahan dilakukan, muncul jadi perbuatan disebut dengan orang berbuat orang berbuat salah itu, kata Quran, satu, saya terima taubatnya kalau kesalahannya jahalah, salah karena jahalah. Penyebab salah, lupa, kemudian dia salah karena jahalah. Jahalah itu maknanya dua. Satu, tidak tahu kalau itu salah. Tidak tahu kalau itu salah. Misal, orang masuk Islam belum paham misalnya kan, tak paham fikih dan macam-macam, dan dia makan. Begitu ke Singapura dihidangkan restoran, ada pizza bercampur dengan daging babi misalnya. Babi haram tidak? Haram. Kemudian dia makan, kan? Baik, begitu dimakan, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Dosa kalau sengaja makan, kan? Nah, karena dia belum tahu dia makan, diterangkan misalnya. Baik Pak, itu daging babi, haram hukumnya. Oh, haram ya? Wah, enak ya? Oh, bisa gitu kan? Nah, lihat. Perbuatan semacam ini dilakukan karena tidak tahu pada awalnya, jahalah, dia melakukan perbuatan yang salah. Dia bisa kembali, astagfirullah, dia buang misalnya, dia keluarkan, itu jahalah namanya. Berbuat perbuatan dengan asas yang tidak tahu sebelumnya. Paham? Baik. Yang kedua, jahalah itu sudah tahu, dikerjakan. Ini yang banyak. Es batu ditiupin, gitu kan? Sudah paham, ya, panas ya, tapi dipegang juga. Ini Pak, tehnya panas Pak, panas. Hati-hati Pak ya, dipegang juga, udah tahu panas, dipegang juga. Ada orang yang sudah tahu salah, dikerjakan juga. Tahu bahwa bohong itu salah, berbohong juga. Tahu bahwa berselisih itu dilarang, berselisih juga. Tahu mencela itu dilarang, bahkan turun ayatnya, mencela juga. Itu jahalah namanya. Dan ini yang kedua yang lebih banyak dilakukan oleh manusia. Nah, ketika seseorang berbuat salah dengan dua aspek tadi, karena tidak tahu hukum atau sudah tahu dikerjakan, maka Allah berikan batas. Saya akan terima tobatnya kalau satu, yatubuna min qarib. Satu, kalau tobat itu qarib, cepat dilakukan. Satu, cepat. Ingat baik-baik ya. Di sifat taubat itu semakin cepat dilakukan, semakin cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diundur-undur, maka mohon maaf, itu belum akan mendapatkan kepastian penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda undurkan, semakin jauh kesempatan itu bisa Anda raih. Jadi saran saya, kalau pernah mungkin akan malam ini Anda tidur, ada getaran di jiwa saya pernah salah, itu ajakan dari Allah, segerakan istighfar paling minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham? Baik. Sekarang perhatikan. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu mendapat peluang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bila disegerakan. Pertanyaannya, apa indikator penerimaan Allah dari taubatnya? Inilah yang kemudian akan terkait dengan persoalan yang akan kita bahas. Perhatikan baik-baik. Indikator diterima taubat ketika disegerakan ada 3. Paling minimal 3. Kalau Anda tidak mendapati satu di antara 3 ini, berarti belum sempurna penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mohonkan. 1. Kita mengakui dan menyesali perbuatan itu. Menyesal. Mengakui dan menyesali perbuatan itu. Ini standar. Bahkan dalam persidangan pun ditanya, apakah Anda mengakui? Ya. Anda menyesal? Semakin Anda menyesal, maka ringan tuntutan bagi Anda. Anda tidak menyesal, berat dakwaan bagi Anda. Paham? Baik. 2. Berjanji untuk meninggalkan perbuatan dimaksud. Berjanji meninggalkan perbuatan dimaksud. Saya mengakui Pak, kemarin yang hilang sendal di situ, saya Pak pelakunya. Saya menyesal Pak, menyesal. Saya berjanji Pak, tidak akan meninggalkan lagi. Meninggalkan dimaksud, meninggalkan perbuatannya. Apa maksud meninggalkan itu? Meninggalkan yang jelek Pak, saya akan ambil yang bagus lagi. Bisa. Nah itu berarti dia belum sempurna tuh. Ya. Baik. 2. Berjanji meninggalkan perbuatan dimaksud. 3. Ini yang paling penting. Awas hati-hati. Dia mengganti perbuatan buruk dengan memperbanyak perbuatan baiknya. Ini yang tidak mudah. Dan ini ukuran yang paling utama. Jadi jika ada orang benar-benar terbebas dari perbuatan buruknya, maka selain meninggalkan perbuatan itu, dia akan lebih nampak kebaikan-kebaikan dari sebelumnya. Kalau Anda mendapatkan yang seperti itu, maka berita gembira bagi Anda. Busyra, Anda diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu jarang ke masjid, ngelok-ngelok orang ke masjid. Masya Allah, Anda bertobat, ya Allah saya menyesal ya Allah, saya berjanji tidak mengulangi. Setelah itu tiba-tiba belum waktunya sholat, Anda sudah di masjid, Anda zikir, bahkan Anda yang adzan, Anda yang siapkan, Anda yang nyalakan lampunya, Anda yang tutup pintunya. Demi Allah saya katakan itu berita yang terbaik bagi Anda teman-teman. Itu berita baik. Anda dulu jauh dari Quran, tiba-tiba sekarang pengen belajar, ngundang guru, bahkan menghafal, itu tanda-tanda kebaikan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika ada seseorang bertobat, meninggalkan perbuatan buruknya, nampak perbuatan baiknya,
apa perbuatan baik yang paling utama yang sekiranya bisa menutup dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Perhatikan sini. Ini penghapus dengan spidol, berat mana? Spidol. Dari mana taunya? Anda nulis juga enggak, ngapus juga enggak, kan? Nah, yang megang juga tidak. Bagaimana bisa menimbang berat penghapus dengan spidol? Baik, tapi umumnya orang mengatakan akan berat spidol. Ini terbuat dari busa. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau saya katakan misalnya, misal, penghapus ini yang baik, spidol ini yang kurang baik. Tinta putih terkena tinta hitam, naktas sauda. Yang tadinya putih tiba-tiba jadi kotor misal. Jelas? Kita akan hapus ini supaya hilang. Nah, sekarang fokusnya jangan ke sini, fokusnya ke sini. Kalau kemudian ini spidolnya lebih pekat dibandingkan dengan penghapus, sulit dihapus, masih ada tuh. Pertanyaan saya, kuat mana? Kuat spidol, kuat penghapus? Kuat spidol. Baik. Sekarang antara spidol dengan penghapus sama, tuh dihapus misalnya. Lihat baik-baik, fokus. Hilang misalnya, tapi masih ada sedikit lah. Ya, seakan-akan tidak persis seperti mulanya, tapi hilang, cuman tidak persis seperti mulanya, seimbang antara kanan dengan kiri. Nah, sekarang ada yang ketika dihapus, masya Allah, begitu dihapus bersih tuh, ya, hapus bersih, bening luar biasa. Maka kualitas penghapus lebih baik daripada kualitas spidolnya. Kalau ini amal baik, amal saleh, ini amal salah. Orang-orang yang pernah bertobat dan meninggalkan amal salahnya, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Maka dia berusaha untuk mewujudkan amal-amal saleh untuk menutup amal-amal salahnya. Maka ada orang-orang yang mencari amal soleh tapi nilai amal soleh tidak sebanding dengan amal salahnya. Ya, perbuatannya bunuh orang, tapi misalnya amal solehnya harus sekedar salat 5 waktu saja, belum ditambah dengan yang lain. Maka itu ditutup dengan tobatnya, dia hapuskan. Tapi kan tobat itu bukan berarti mengisi amalan, mengisi gelas yang kosong. Lihat sini. Ini apa? Gelas. Isinya apa? Air. Taruhlah misalnya ini kopi. Kopi warnanya apa? Misal yang umum hitam. Hitam itu umumnya kotor gitu kan? Baik, sekarang saya buang kopinya. Apa isinya? Isi gelas ini kosong, dia belum punya apa-apa. Sama dengan cawan hati seseorang ketika kotor berbuat salah, dia buang kotoran dengan istighfar, tapi dia kan belum punya amalan. Dia harus isi ini dengan isian-isian yang terbaik. Dia bisa pilih, ada air bening, ada air susu, ya ada yang lainnya, ada zam-zam, ada lemon, ada macam-macam. Dia bisa isi itu. Sama dengan seperti ini, ketika orang berbuat salah, lihat kadar kesalahannya. Kalau kesalahan Anda begitu dahsyat, begitu besar, Anda mesti mencari amalan-amalan besar untuk menutup segalanya itu. Bukan sekedar menghilangkan dosa-dosanya, tapi menaikkan kadar amal solehnya sehingga bisa menutup amal salahnya. Jadi begitu Anda mencari perbuatan besar di sini, dahsyat, maka dosa besar ini bisa dihilangkan, ditutup sementara waktu dengan taubat, dengan istighfar, dan dihanguskan dengan amal-amal soleh kita. Sehingga ketika Anda dibangkitkan di hari kiamat, misal bertemu amal salah dengan amal soleh ini, fokus, ini salah misalnya, maaf, salahnya 75%. Begitu taubat, gugur misalnya, hilang nih. Istighfar, sesali dan sebagainya, hilang. Saya hapuskan. Tapi saya belum isi apa-apa nih. Apakah gelas yang kosong yang saya simpan otomatis akan bersih selamanya? Tidak, akan ada debu masuk dan sebagainya. Baik, sama orang tobat seperti ini kalau tidak mengerjakan amalan, tidak terpelihara tobatnya, maka rentan muncul godaan-godaan yang lainnya. Mudah dia kerjakan ini dan itu. Maka dia mesti mencari peluang-peluang amalan. Kalau ini debunya hadir, ada debu 2%, 3%, 5%, ada debu ria, ada debu sum'ah, macam-macam. Yang tadinya maaf jelek, tiba-tiba hijrah diangkat oleh media jadi rame, muncul ria di situ. Kemana-mana foto, ceklik sudah hijrah. Kena di sini. Baik, sedangkan dosa ria kan setengah musyrik yang paling kecil itu kan ria. Salah satunya berbahaya, syirik asghar itu ria. Dosanya besar walaupun kelihatannya kecil, hati-hati. Ya, Al-Kabair, kitabnya Al-Kabair, karangan Imam Ad-Dhahabi itu menunjukkan 17 dosa besar. Dosa pertama syiriknya dibagi 2. Syirik asgharnya disebut dengan riya. Ceklik hijrah. Ya. Bisa 50%. Apa amalan untuk bisa menghilangkan ini? Kalau Anda nggak cari amalan, Anda amalannya cuma sholat yang standar 5 waktu kan standar. 5 waktu, mau soleh, mau kurang soleh, mau sedikit soleh, tetap 5 waktu. Standar. Di 5 waktu itu yang standar. Jadi kalau Anda sholat masih di bawah 5 waktu, di bawah standar, ban. Naikkan. Misalnya tahajudnya naikkan, puasanya naikkan, sunnah, baca Qurannya naikkan. Begitu dinaikkan, dia menutup yang ini. Tapi ada amalan yang paling besar, yang kalau Anda kerjakan, itu bukan cuma menutup, seperti air bah, menggulung semua kesalahan ini, menghasilkan pahala-pahala melimpah. Dan kalau Anda wafat dengan amalan itu, insya Allah surga melekat pada diri Anda. Tidak cukup dengan amin, kita baca dulu. Bismillah. Apa amalannya? Kalau Anda mau tobat, inilah petunjuk dari Ibnu Abbas, di antara sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Qala, Ibnu Abbas bertanya pada orang tadi,
Ummuka hayya, ibumu masih hidup. Lihat, dia mau tobat, tapi pertanyaannya, ibumu masih hidup. Kata orang ini, kala, la, tidak. Ketika dikatakan ibunya sudah meninggal dunia, kala, dijawablah oleh Ibnu Abbas, tub ilallahi subhanahu wa ta'ala wa taqarrab ilaihi mastata'at. Lihat rumusnya, tub ilallahi subhanahu wa ta'ala, bertobatlah dengan serius pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarrab ilaihi mastata'at, dan perbanyaklah amal soleh semampu engkau. Tadi yang saya turunkan, perbanyak. Jadi kalau anda ingin menutup yang masa lalu, perbanyak yang masa kini. Tahajudnya, baca Qurannya, sedekahnya, macam-macam dan sebagainya, perbanyak. Tapi lihat, orang ini penasaran, kok kenapa saya mau tobat ditanya ibu? Maka perhatikan jawabannya, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Maka saya coba berpaling lagi, sebelum saya pergi saya tanyakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya? Kok nanya tentang ibunya padahal dia mau tobat? Perhatikan baik-baik apa jawabnya. Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Karena saya tidak menemukan satu amalan dalam Al-Quran, karena Ibnu Abbas termasuk ahli Quran. Dan keterangan Nabi, saya tidak menemukan amalan yang paling bisa membuat seorang dekat dengan Allah kecuali berbakti pada ibundanya. Sedangkan seseorang ketika dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah ada jaminan kebaikan baginya? Anda dekat dengan direktur, mudah pekerjaan Anda. Anda dekat dengan pimpinan, lancar usaha Anda. Anda dekat dengan Allah, siapa yang bisa menghambat Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya ketika seseorang dekat dengan Allah, mau surga apa? Surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat, urusan yang paling mudah, Allah kasih tanpa pernah Anda minta. Karena ada orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, takwanya meningkat, urusannya lepas dia. Bukan nggak punya masalah, tapi sebelum dijalani diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah demikian ayat di Quran surah 65 ayat 2-3? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkat takwanya, semakin meningkat, semakin dilepaskan urusan persoalan kehidupannya. Bukan nggak punya masalah, Pak, masalahnya banyak. Cuman karena dekat dengan Allah, sebelum dia alami, Allah ringankan. Sama di rumah tangga, Anda punya masalah, dia punya masalah. Masalahnya sama dengan pasangan Anda juga. Persoalannya kenapa dia cuma dengan senyum selesai masalah? Anda sudah banyak ketawa macam-macam, nggak selesai-selesai. Kedudukan tinggi, harta melimpah, nggak beres-beres, dia cuma dengan senyum. Sayang, kenapa? Papa, mau kemana? Mau ke hatimu. Oh, Masya Allah. Begitu dijawab selesai masalah, bisa aja beres. Anda nggak beres-beres, ngasih hadiah ini nggak tuntas, nyampaikan ini nggak jelas. Kenapa? Barangkali bukan kurang kaya, Pak, kurang takwa, kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang kamu cari, yang nggak kamu pikirkan, saya kirimkan, kata Allah. Masya Allah, Anda dekat ya Allah, dekat ya Allah. Kerjakan usaha sesuai ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada tawaran yang tidak Anda rencanakan, datang ngasih Anda. Ih, nggak nyangka ya dapat ini. Kata Allah, nggak usah nyangka, karena rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka. Adil. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup, coba dicek, barangkali bukan karena kurang serius dalam bekerja, mungkin kurang serius dalam takwa, kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang akan mendekat kepada Allah, mana amalan yang paling mudah? Kata Ibnu Abbas melalui keterangan Al-Quran dan hadis Nabi, dekati ibu. Karena dengan tangisan dan doanya dan ridhanya, itu nanti hadis-hadis selanjutnya, itu yang akan membuka segala jalan-jalan kedekatan dengan Allah, termasuk surga. Termasuk surga. Karena itu bakti kepada ibu diletakkan langsung dalam Al-Quran setelah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal Quran surah ke-17 ayat 23, Quran surah ke-31 ayat 14, dan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Yang ini menyebutkan kedua orang tua, yang ini menyebutkan ibu ya, bagi semua kalangan. Yang ini tanpa batas menyebutkan bagi ibu setelah usia 40 tahun dan seterusnya. Seakan-akan gak ada batas kasih sayang kepada ibunda Anda. Ya, Anda mau usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, di atas 40 tahun, kalau Anda ingin mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa lewat bakti pada orang tua. Quran surah 17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, kalau Allah memutuskan gak ada pilihan bagi kita untuk menawar. Sudah selesai. Alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya pada Allah. Itu keputusan Allah, gak usah nawar. Awas, kalau kata Allah hanya pada saya, jangan pada yang lain, sudah selesai. Paham ya? Setelah itu apa? Setelah menyampaikan ayat tentang sembahan yang paling utama, ayat ubudiyah, setelah itu wabil walidaini ihsana.
Dan kepada kedua orang tua berbaktilah dengan sempurna. Bakti pada orang tua diletakkan setelah pengabdian dan penyembahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bakti pada orang tua punya tingkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersanding amalannya urutan nomor 2 setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, di antara orang tua ini siapa yang diutamakan? Ketika menyebut orang tua di tafsir Quran surah 31 ayat 14, paling kiri sebelah atas. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Wasiat, saya pernah terangkan ini. Kalau ada kata wasiat, pesan yang tegas, harus dipegang. Kami wasiatkan pada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Siapa ya Rabb? Lihat. Keduanya itu satu, hamalathu ummu, ibumu yang telah mengandungmu. Disebutkan ibu dulu sebelum ayah. Jadi ibu di sini mendapatkan perhatian besar si Allah Subhanahu wa taala. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Saya pernah terangkan di pertemuan lalu, kenapa disebutkan ibu sebelum ayahnya? Karena bukan berarti ayah tidak utama, bukan. Karena ibu mengalami proses pertama dibandingkan dengan ayah dalam mendidik anaknya. 3 kali dialami oleh ibu, 3 proses yang tidak dialami oleh ayah. Ayah itu baru memberikan kasih kepada anak ketika dia mulai lahir. Tapi ibu memberikan kasih kepada anak 3 fase yang tidak disebutkan dan dialami oleh ayah. 1, mengandung. Ayah mana yang mengandung? Tidak bisa. Yang kedua, mohon maaf, melahirkan. Ayah mana yang melahirkan? Tidak ada. Di sebelum dilahirkan, ayah tidak bisa memberikan yang terbaik kecuali doa, belai dan sebagainya pada perut ibundanya. 3, menyusui. Ayah mana yang menyusui? Tidak ada. Di begitu dia tumbuh, baru ayah kemudian memberikan kontribusi. Karena itu wajar kalau Quran menempatkan ibu sebelum ayah. Bukan berarti ayah tidak punya kemuliaan. Nanti setelah ibu selesai kita bahas ayah. Paham ya? Baik, jadi poinnya di sini teman-teman sekalian, bapak dan ibu, mirsa akhir TV dimanapun anda berada, fokus lihat baik-baik. Maka ketika Allah dekatkan bakti pada orang tua khususnya ibu setelah menyembahnya, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa amalan bakti pada orang tua semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi amalan ini dekat dengan Allah. Nyembah Allah, kemudian setelah itu urutannya bakti kepada orang tua. Baru amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau anda ingin mengerjakan satu amalan yang langsung dekat dengan Allah, maka pilih yang ini. Karena ketika anda kerjakan, dekat hubungannya dengan Allah. Paham? Baik, yang lainnya mengikuti. Ustaz, saya usianya 40 tahun lebih. Lebihnya bahkan 20 tahun. Usia saya 60 tahun. Bisa kan? Ibu saya usia 90 tahun. Apakah masih berlaku ayatnya bagi saya? Enggak ada batas. Quran surah 46 ayat 15, paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan. Kan? Kami wasiatkan pada manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Ibunya di sana, mohon maaf, wahnan ala wahn, di sini kurhan. Ibunya mengandungnya luar biasa dahsyatnya. Kemudian setelah itu kemudian menyapihnya. Ya, setelah melahirkannya kemudian menyapihnya. Mengandung dengan menyapihnya sampai dengan 30 bulan. Maka lihat, tatkala seseorang mencapai masa kekuatannya dan berumur 40 tahun. Mau 40 tahun, mau lebih, maka bakti tetap ditampilkan. Apa diantaranya? Minimal doakan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Minimal perbanyak doa untuk kemaslahatan dan kebaikan orang tua anda. Maka di sini syahidnya atau esensi pembahasan kita pada malam hari ini adalah dalam pembahasan adab dan akhlak. Nabi SAW mengutamakan sebelum berakhlak beradab kepada tetangga jauh, maka berakhlak dan beradablah kepada orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang paling dekat dalam hidup kita kecuali orang tua kita, khususnya ibu yang telah mengandung kita. Saking dekatnya 9 bulan 10 hari dibawa-bawa, tidak pernah ditangguhkan. Mau nyuci dulu ya, ada istirahat dulu, nggak bisa. Nyuci dibawa, undangan dibawa, ke pasar dibawa, saking dekatnya. Karena itulah sebelum anda berbakti kepada orang lain, maaf, jangan-jangan sama karyawan di kantor dekat, tapi sama orang tua sampai malam ini masih ada masalah. Jangan-jangan sama teman dekat, tapi ibu anda menangis karena perkataan anda. Mohon maaf, ayah anda kecewa karena perbuatan anda. Apa faedahnya anda punya hubungan dekat dengan orang jauh, sementara dengan orang dekat anda punya hubungan yang jauh? Karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, tangisilah diri anda, jangan jadikan beban berat untuk sekadar memohon ridha kepada kedua orang tua, dan tangisan ibunda anda barangkali itulah yang mengantarkan anda pada tingkat kesuksesan yang paling tinggi yang bisa diraih sampai dengan malam ini. Jelas insyaallah? Paham bahasannya? Nah, kalau sudah paham, maka saya simpulkan satu, ingat tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang salah adalah yang mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mohon maaf, ketika Allah menginginkan seorang hamba berubah baik, maka Allah akan bisikan dalam jiwanya, dalam hatinya, getaran-getaran untuk dia berubah. Kalau anda merasakan getaran ini, yakinkan bahwa itu cinta Allah, jangan tinggalkan segala respon untuk bisa bertobat dan berintrospeksi diri. Ketiga, cara bertobat yang paling baik, sesali perbuatan itu, kemudian tinggalkan dia,
Setelah itu ganti dengan amalan-amalan saleh. Di antara amalan yang paling baik, kalau ibunda Anda masih ada, baktikan Anda yang paling paripurna, tambahkan dengan amalan-amalan yang lainnya, niscaya Allah memberikan ridha dan kasihnya kepada kita semuanya. Teman-teman, itulah kesimpulan kita pada malam hari ini. Saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari kita mengamalkan hadis yang telah kita ambil pada malam hari ini, karena amalan itulah yang melahirkan pahala-pahala melimpah, bukan sekedar catatan yang telah kita ambil. Saya ucapkan selamat di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas malam ini, malamnya bahkan mohon maaf sudah malam ke weekend, mungkin bisa liburan, mungkin bisa macam-macam, tapi ternyata Anda yang berada terpilih di masjid ini. Saya hanya bersyukur pada Allah, kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mustahil Anda yang dikumpulkan di sini. Ada orang yang taklim di masjid lain, di tempat lain dengan materi yang berbeda. Pertanyaan terbesarnya, kenapa Anda yang dipilih untuk mendapatkan materi ini? Karena boleh jadi malam ini Allah ingin menjadikan kita berubah lebih baik di hadapannya insyaallah. Dan coba lihat baik-baik, banyak orang punya kesibukan. Ada yang datang, ada yang belum sempat datang, ada yang menyimak maghrib, ada yang isyanya pamit, ada yang bisa bergabung. Tapi siapa yang bisa merubah jiwa kita selain kesungguhan kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala?